tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pada sangha yang saya muliakan, Bapak Ibu Pandita yang saya hormati, serta Bapak Ibu saudara-saudara semua, para upasaka upasika yang saya hormati. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat dan bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, dan bebas dari segala macam kesulitan, duka cita, dan mara bahaya. Dan semoga kedua orang tua kita dan sanak keluarga kita juga selalu sehat dan bahagia. Bolangkong sadu-sadu. Tapi bodang haram. Saudara-saudara semua, pada hari ini, yaitu hari apa? Hari? Ya, ada yang bilang hari Minggu, ada yang bilang hari Asada. Ya. Pada hari ini, saudara-saudara semua melaksanakan puja bertempat di Wihara Budayana Batam pada hari ini untuk memperingati hari apa? Asada. Ya, hari Asada ini adalah salah satu hari raya umat Buddha. Ya, hari Asada ini dilaksanakan 2 bulan setelah hari Waisak. Ya, karena peristiwa Asada ini memang terjadi 2 bulan setelah setelah Samana Gautama menjadi Buddha. Ya, kita tahu peristiwa di mana Samana Gautama menjadi Buddha kan kita peringati sebagai hari Waisak. Nah, peristiwa yang kita peringati sebagai hari Asada ini terjadi 2 bulan setelah Samana Gautama menjadi Buddha atau menjadi Buddha Sakyamuni. Ya. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sebagian besar di antara Anda sudah paham, sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Buddha, ya, yang kita peringati sebagai hari Asada. Ya. Tepatnya hari Asada itu kemarin pas Cap-go, ya, karena peristiwa Asada di zaman kehidupan Buddha itu terjadi memang pas bulan purnama. Uposata bulan terang, ya. Nah, jadi saudara-saudara semua, hari Asada ini memperingati, bahkan juga disebut dengan hari Dhamma, hari lahirnya Dhamma. Karena peristiwa inilah, ya Bapak Ibu, saudara-saudara semua masih bisa belajar dan mempraktekkan Dhamma hingga pada hari ini. Ya, sehingga peristiwa yang melatar belakangi hari Asada ini disebut hari Dhamma, karena sejarahnya di mana Sang Buddha, ya, setelah beliau mencapai pencerahan untuk pertama kalinya mengajarkan Dhamma, ya, 2 bulan setelah beliau mencapai pencerahan, beliau baru mengajarkan Dhamma. Ya.
Karena Sang Buddha merenungkan bahwa Dhamma ini begitu dalam, begitu agung. Lalu pada waktu itu banyak manusia diliputi oleh kekotoran batin yang sangat tebal. Apakah manusia mampu ya untuk memahami Dhamma yang baru saja yang 2 bulan lalu telah ditembus oleh Sang Buddha? Lalu sesosok Brahma, bukan Brahmana ya, Brahma itu makhluk dewa, muncul di hadapan Sang Buddha dan memohon kepada Sang Buddha bahwa di dunia ini ada makhluk-makhluk yang hanya sedikit diliputi oleh debu. Debu itu maksudnya kekotoran batin, Bapak Ibu ya. Kekotoran batin itu bersumber dari 3 hal, yaitu kebencian. Ya, kebencian itu ya turunannya nanti kemarahan, emosi, gampang marah, gampang dendam, ya, gampang sakit hati, lalu muncul niat-niat jahat mencelakai orang lain. Nah, itu faktor-faktor yang disebut kebencian. Lalu yang kedua keserakahan, ketamakan, ya, keserakahan, ketamakan, keterikatan, kemelekatan, ya turunannya nanti orang yang serakah akan menjadi orang yang bersifat kikir, pelit, ya, kalau bahasa Melayunya loke. Nah, itu adalah keserakahan, itu kekotoran batin. Lalu yang ketiga adalah pandangan salah. Ya, tidak memahami Dhamma dengan benar, tidak memahami hakikat kehidupan dengan benar, dan bahkan berusaha untuk memanipulasi ya jalannya kehidupan sebagaimana adanya. Nah, jadi di dunia ini ada orang-orang yang seperti itu, yang dia hanya sedikit saja punya kekotoran batin, maka ajarkanlah Dhamma ini kepada mereka. Mereka akan dengan mudah mampu untuk menembus dan merealisasi Dhamma. Setelah meminta dengan cara demikian, Brahma Sahapati ini lalu menghilang, pergi. Ya. Lalu Sang Buddha berpikir, siapa ya kira-kira orang yang dimaksud Brahma Sahapati tadi dengan orang-orang yang hanya sedikit memiliki debu, yang hanya sedikit memiliki kekotoran batin tadi. Beliau merenungkan, mencoba untuk mengingat siapa orangnya. Oh, beliau ingat, oh dulu waktu saya baru keluar istana, saya punya guru meditasi ya, yang namanya Alara Kalama. Alara Kalama ini adalah seorang guru meditasi yang sudah mencapai jana, jana abinya. Dan dia sudah memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang sangat mumpuni. Kalau saya mengajarkan Dhamma ini kepada Alara Kalama akan dengan mudah memahaminya. Ya. Lalu dengan kekuatan kebudaannya, ya, dan sesosok dewa juga muncul memberitahu Sang Buddha bahwa dia tidak bisa mengajarkan Dhamma ini kepada Alara Kalama, karena Alara Kalama seminggu yang lalu wangsen beliau. Ya, sudah meninggal seminggu yang lalu. Jadi Sang Buddha nggak jadi mengajarkan Dhamma kepada Alara Kalama. Ya. Lalu Sang Buddha berusaha untuk mengingat kembali, siapa lagi kalau bukan Alara Kalama. Oh, dia ingat lagi, selain sama Alara Kalama, saya dulu pernah belajar dengan Udaka Ramaputta. Ya, Udaka Ramaputta juga adalah seorang praktisi meditasi yang ahli di dalam jana. Beliau tinggal sedikit saja dipoles, pandangan benarnya saja dipoles, maka Udaka Ramaputta juga akan memahami Dhamma. Ya, lalu sesosok dewa kembali lagi muncul memberitahu Sang Buddha bahwa Udaka Ramaputta baru came wangsen ya. Baru tadi malam baru meninggal. Jadi nggak jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Ya. Lalu Sang Buddha mikir lagi, siapa lagi ya orang-orang yang hanya sedikit punya kekotoran batin ini. Dia ingat-ingat, ketemu 5 orang petapa yang kan dulu kawan dia bertapa di hutan Urwela ya.
Ada yang ingat, 5 petapa mereka adalah orang-orang yang punya kebijaksanaan yang sudah tinggi, yang hanya mungkin mereka belum menemukan pandangan benar saja. Ya, itulah sebabnya 8 jalan utama pada saat itu Bapak Ibu Sang Buddha mengajarkan pandangan benar dulu yang diajarkan, karena para praktisi spiritual pada zaman itu, baik samana maupun para brahmana, menganut banyak sekali pandangan salah yang ada di India pada waktu itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Brahmajala Sutta ya, pada zaman Sang Buddha itu di India itu berkembang 62 jenis pandangan salah. Jadi para praktisi samana dan brahmana pada waktu itu sebetulnya tingkat spiritual mereka itu sudah sangat tinggi. Hanya kurang pandangan benarnya saja, Bapak Ibu. Ya. Terutama pada waktu itu ya pandangan benar tentang anatta itu yang belum mereka pahami. Nah, jadi dengan kekuatan kebudaannya ya, Sang Buddha mengetahui bahwa kelima petapa temannya dahulu itu sekarang sedang berada di taman Rusa Isipatana. Nah, maka Sang Buddha memutuskan untuk pergi ke taman Rusa Isipatana, dan singkat cerita sampailah Sang Buddha di taman Rusa Isipatana bertemu dengan kelima petapa. Awalnya kelima petapa ini menolak ya untuk diajar oleh Buddha karena mereka belum yakin, karena Sang Buddha dianggap sudah mengkhianati spiritual mereka. Kan ketika di hutan Urwela mereka melakukan praktek keras ya, kan prakteknya sangat keras tuh, salah satunya mereka menahan untuk tidak makan berhari-hari atau makan hanya sedikit saja. Ya, tetapi ketika Sang Buddha pingsan kan ada orang yang memberi makanan waktu itu. Lalu Samana Gautama makan. Karena melihat Samana Gautama makan kan, kelima petapa ini pergi meninggalkan Samana Gautama karena dia dianggap gagal di dalam jalan spiritualnya, tidak mampu untuk mempertahankan praktek spiritualnya. Tetapi ya, dengan kekuatan kebudaan, dengan aura keagungan Sang Buddha, pada akhirnya mereka menerima untuk diajarkan Dhamma oleh Buddha Gautama, dan itu terjadi pada bulan purnama di bulan Asalha. Jadi peristiwa Asada ini kata dasarnya Asalha Bapak Ibu ya. Asalha itu adalah nama bulan dalam sistem perhitungan India. Jadi di India itu tidak ada namanya bulan Januari, Februari. Ya, Januari, Februari itu adalah bahasa Yunani dan Romawi yang muncul sekarang. Tapi di India sebelum muncul bulan Januari yang kita kenal sekarang ini, mereka sudah punya sistem penanggalan. Seperti halnya juga Cina. Jadi peradaban terhadap sistem penanggalan ini sudah ada. Ya. Nah, jadi peristiwa ini terjadi tepat pada Purnama Sidi di bulan Asalha, 2 bulan setelah beliau mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Dan beliau mengajarkan Dhamma untuk pertama kalinya kepada 5 petapa. 5 petapa itu siapa Bapak Ibu? Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Bolang percaya? Ya, Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Kondana Holiau ya, Asaji. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul ya, mereka adalah orang-orang yang hanya sedikit memiliki kekotoran batin. Contoh seperti Kondana ya, ketika Sang Buddha mulai membabarkan Dhamma ya, yang sekarang kita sebut dengan Dhamma Cakka Pawatana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma ya. Karena kelima orang petapa ini memang orang-orang yang
debu, kekotoran batin di dalam yang mereka miliki itu hanya sedikit. Contoh seperti Kondana. Kondana Bapak Ibu, Sang Buddha baru mulai ngomong, belum selesai, tinggal baru ngomong sedikit, dia sudah terbuka mata Dhamma dan langsung mencapai Sotapanna Bapak Ibu. Baru sedikit aja loh Sang Buddha ngomong, belum selesai, dia sudah bisa mencapai Sotapanna. Lalu yang keempat berikutnya juga mencapai Sotapanna setelah Sang Buddha selesai membabarkan Dhamma. Nah dari situlah Sang Buddha memunculkan kesimpulan seperti yang sering saya sampaikan, bahwa di dunia ini Bapak Ibu ada 4 jenis orang, karakteristik orang di dalam mendengarkan Dhamma. Ya, sering saya sampaikan, ini sebagian dari Anda sudah paham ya. Jenis yang pertama Bapak Ibu, ada orang yang mendengarkan Dhamma sedikit saja, bahkan Dhamma ini belum selesai dibabarkan, dia sudah langsung mengerti dan langsung tercerahkan. Contoh seperti Kondana tadi, ya, atau Biku Sariputta, Selipo. Ya, Biku Sariputta itu dia hanya dengar dari Asaji, dari Biku Asaji. Biku Asaji ngomong begini, guru saya mengajarkan bahwa segala sesuatu yang muncul karena ada sebab yang mendahuluinya. Dia langsung tercerahkan, dia cuma dengar gitu aja. Coba kalau kita dengar kayak gitu ya, anggaplah angin lalu aja. Ya, dia langsung tercerahkan. Ya, itu jadi yang pertama adalah ada orang yang sedikit dengar Dhamma, dia langsung mengerti dan langsung tercerahkan. Ya, langsung mampu mencapai kesucian, terutama Sotapanna. Ya. Lalu yang kedua, ada orang yang mendengarkan Dhamma, dia harus dengar dari awal sampai akhir, sampai selesai. Nah, dia baru mengerti dan baru mencapai pencerahan. Contoh seperti 4 tadi, mulai dari Badya, Wapa, Mahanama, dan Asaji tadi, dan para murid-murid Buddha yang lain yang hidup di zaman Buddha juga sama ya. Mereka setelah Buddha selesai membabarkan ajarannya, kemudian mereka merenungkan, mempraktekkan, langsung mencapai Sotapanna. Yang ketiga, ada orang yang mendengar Dhamma, dia harus mendengar dari awal sampai akhir dan harus diulang-ulang dan dibimbing, baru dia mengerti dan baru dia tercerahkan. Contoh seperti Culapataka, ya. Culapataka ini orang daya ingatnya itu sangat kurang, bahkan konon katanya namanya sendiri sampai lupa, bayangkan Bapak Ibu. Tapi dia bisa jadi arahat karena apa? Karena dia sukses di dalam waktu, nanti akan saya jelaskan. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, karakter orang di dunia ini di dalam mendengarkan Dhamma, ada orang yang mendengarkan Dhamma, dia mendengar dari awal sampai akhir dan dia harus mendengar berulang-ulang, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengar Dhamma, boitong juga. Ya. Nah, itu ada 4. Nah, lalu menurut para biku-biku terpelajar di Myanmar, ya, para sayadaw yang terpelajar Bapak Ibu, di antara 4 jenis karakter orang yang mendengarkan Dhamma tadi Bapak Ibu, di zaman sekarang saat ini tipe 1, 2, dan 3 tadi cicung boliau. Ya. Yang jenis 1, 2, dan 3 itu sekarang sudah nggak ada. Itulah sebabnya kenapa kita sering dengar Dhamma tapi boitong juga. Ya. Yang sisa yang ada sekarang hanya yang nomor 4 tadi, yang dengar Dhamma bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi boitong juga. Ya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu. Orang-orang yang dengan tipe 1, 2, dan 3 tadi, ya, kalau di dalam kitab Jataka itu munculnya seperti itu juga, berangkat dari orang-orang dengan nomor 4 ini tadi. Contoh seperti Biku Kondana tadi, di kehidupan Buddha yang lampau, dia juga sering mendengarkan Dhamma, ya, berkali-kali, tapi
Boitong juga. Tetapi dia tidak patah semangat, Bapak Ibu. Ya, karena kadang-kadang ini jadi problem. Di daerah-daerah banyak umat-umat mengeluh kepada Bante. Bante, saya sering dengar ceramah-ceramah, tapi sampai sekarang saya nggak ngerti-ngerti juga. Apalagi kalau ceramah pakai bahasa Indonesia. Katanya kurang mengerti. Ya itulah yang menyebabkan mereka jadi malas ke wihara. Ya, apalagi katanya yang lebih apa istilahnya? Yang lebih antik lagi, Bapak Ibu, mereka cerita kalau waktu meditasi rasanya ngantuk terus, aikun terus. Dengar Bante ceramah juga rasanya ngantuk, bosan. Tapi selesai Bante ceramah, ngantuknya hilang, segar kembali. Ya. Nah, tidak masalah Bapak Ibu, karena memang dari pemahaman kita tentang 4 jenis orang di dalam mendengarkan dhamma ini, kita memang berada di dalam periode keempat ini, tipe keempat ini sekarang. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti Bante ceramah setengah jam atau 1 jam nanti, Bapak Ibu dapat mengerti semuanya, bagus. Kalau mengerti sedikit juga bagus. Kalau semuanya tidak mengerti, tidak apa-apa, bocuni. Ya karena memang kita sekarang ini zaman kita sekarang ini, kita termasuk karakteristik orang yang keempat tadi. Ya, jadi kalau nang Boitong boconi. Ya, jangan memaksa diri kita untuk harus mengerti semuanya, stres kita nanti. Ya, gara-gara kita memaksa diri kita untuk terus harus paham, harus mengerti. Lalu karena kita tidak mampu mengerti, kita menjadi malas ke wihara. Ya. Tetap Bapak Ibu begini, di dalam Manggala Sutta ada ungkapan kalena dhamma sawanang etang manggalang utamang. Bapak Ibu, mendengarkan dhamma seperti ini, terlepas Bapak Ibu mengerti atau tidak mengerti, hanya dengan mendengarkan dhamma saja itu sudah berkah bagi Bapak Ibu. Berkah, tahu ya, hokpo. Ya, itu sudah berkah Bapak Ibu. Makanya di dalam Manggala Sutta itu Sang Buddha, salah satu kutipannya adalah kalena dhamma sawanang etang manggalam mutamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Meskipun nang Boitong itu sudah berkah, ya, mendengarkan dhamma sudah jadi berkah. Apalagi kalau Bapak Ibu mendengarkan dhamma dengan pikiran bahagia. Bapak Ibu, pada saat saya Bante ceramah, pikirannya bahagia apa tidak? Oh tidak, karena bolang jawab, jadi bawahi loh. Ya, itu sudah berkah. Jadi begini, lalu kalau itu berkah, apa manfaatnya? Mendengarkan dhamma bisa lahir di surga Bapak Ibu. Jangankan kita manusia, binatang pun yang tidak mengerti bahasa manusia, yang tidak mengerti dhamma, hanya dengan mendengarkan dhamma mereka bisa lahir di surga loh. Pernah ya dengar cerita kisah tentang 500 kelelawar di dalam gua? Ya, pernah Bang? 4 Oh, kalau gitu saya sampaikan ya. Bayangkan bahwa Bapak Ibu, kalau binatang kita ceramahin dhamma, etong si Boitong. Ya, binatang saja nggak ngerti bahasa manusia. Jangankan binatang, manusia saja kadang-kadang kita ceramah juga sama-sama bahasa manusia juga kadang nggak ngerti, apalagi binatang. Tapi binatang bisa masuk surga loh. Ya, itu seperti cerita berikut ini. Ya. Jadi di zaman kehidupan Buddha yang lampau Bapak Ibu, ada 2 orang biku, bukan zaman Buddha Sakyamuni ya Bapak Ibu ya, tapi zaman Buddha yang lampau. Itu kalau tidak salah Buddha Konagamana ya, kalau nggak salah. Tapi kalau salah mungkin berarti bukan Buddha Konagamana. Jadi ada 2 orang biku yang tinggal di dalam gua ya, dan biku ini di dalam gua, kedua orang biku ini adalah mereka yang ahli di dalam abhidhamma. Dan di dalam gua itu mereka selalu mengulang abhidhamma.
Lalu di dalam gua tempat mereka mengulang abidama itu tinggal 500 ekor kelelawar. Ya, kelelawar ini tinggal di gua di tempat kedua biku ini sedang yang tiap harinya mengulang abidama. Tapi saat kedua biku ini mengulang abidama, Bapak Ibu, kelelawar ini meskipun ibu itong mereka tenang, nggak berisik, mereka dengerin aja. Kok suaranya kayak enak ya, tapi mah boitong. Ya. Dia dengerin terus ya dengan seksama, tidak bising. Terus menerus, dan singkat cerita, setelah kelelawar ini mati, mereka tahu nggak lahir di mana? Lahir di surga Tusita karena karma mereka mendengarkan dhamma. Ya, mendengarkan para biku yang mengulang-ulang dhamma. Padahal ibu itong loh. Dia cuma denger aja. Dia nggak ngerti sama sekali. Masih mending Bapak Ibu tampok-tampok itong. Apa nggak lebih bagus? Itu nanti binatang kelelawar itu aja Bapak Ibu yang tidak mengerti apa yang diulang oleh dua biku setelah mereka mati, semuanya terlahir di alam surga Tusita. Bayangkan Bapak Ibu, hebat, hanya dengan mendengar. Makanya Bapak Ibu meskipun Anda kurang tidak mengerti, dengar saja itu sudah counter, sudah hokpo, sudah hoki, ya. Nah lalu makanya kan ada cerita di Jataka itu Bapak Ibu ya. Nah jadi mereka lahir di alam surga Tusita, dan lalu kemudian pada saat zaman kehidupan Buddha Gautama mereka menunggu ya waktu yang tepat dari surga Tusita setelah Buddha Sakyamuni lahir di dunia ini mencapai pencerahan mengajarkan dhamma. Lalu ke 500 kelelawar yang tadi lahir di alam surga Tusita sebagai dewa itu meninggal dari alam dewa, ke 500-nya lahir sebagai manusia. Semuanya lahir sebagai manusia dan mereka lahir di zaman Buddha Sakyamuni. Ya. Nah, lahir di zaman Buddha Sakyamuni, kemudian mereka menjadi murid Biku Sariputta. Makanya kan ada 500 biku yang ahli di dalam abidama, murid Biku Sariputta, yaitu ya 500 biku yang ahli abidama itu ya dulu yang kelelawar itu yang di zaman kehidupan Buddha yang lampau itu lahir jadi para biku, dan 2 orang biku yang mengulang abidama di zaman mereka jadi kelelawar itu siapa? Biku Sariputta dan Moggallana. Makanya kan ke 500 kelelawar yang lahir di surga Tusita kemudian lalu lahir jadi manusia itu 500 itu menjadi murid Biku Sariputta yang ahli di dalam abidama. Bayangkan Bapak Ibu loh, mereka dari binatang yang tidak mengerti sama sekali, tapi dia tetap mendengar. Ya, karma baik melalui indera-inderanya itu mendukung mereka lahir sebagai 500 biku arahat yang ahli di dalam abidama. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa Bang? Hah? Luar biasa Bapak Ibu ya. Yang awalnya nggak ngerti sama sekali, masih mending Bapak Ibu semua 50% kita sudah ngerti loh. Mereka sama sekali 0% pun boitong. Tapi bisa loh yang memperoleh kelahiran seperti itu hanya dengan mendengarkan dhamma. Maka di awal saya katakan bahwa mendengarkan dhamma sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah berkah. Terlepas kita mengerti atau tidak mengerti, yang mendengarkan dhamma itu sudah menjadi berkah dan karma baiknya sangat luar biasa. Karena tidak semua orang punya karma baik untuk mendengarkan dhamma. Contoh seperti Brahmana yang saat Sang Buddha baru mencapai pencerahan Bapak Ibu ya, Sang Buddha besok harinya Sang Buddha sedang duduk di bawah pohon Bodhi. Ada seorang Brahmana lewat ya, dia bertanya, Anda siapa? Saya adalah Samana Gautama yang baru saja mencapai kesempurnaan. Hah, mencapai kesempurnaan? Wow, lu hebat ya. Dia langsung pergi meninggal. Jadi dia melewatkan kesempatan dalam hidupnya untuk merealisasi dhamma. Sangat sia-sia Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dia tidak punya
ikatan karma untuk bisa merealisasi dharma. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang punya jodoh dengan dharma itu adalah keberuntungan, karena tidak semua orang ada karma baik untuk dapat mendengarkan dhamma. Sampai di sini itu baik? Itu bagus. Anda aja sudah ngerti. Bayangkan kalau Anda mengerti, lahirnya nanti di mana? Bukan tusita lagi, mungkin lebih tinggi lagi. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sejarah singkatnya, ya, kita memperingati hari Asada pada hari ini. Nah, saudara-saudara semua, tentu dengan terjadinya peristiwa ini, maka Dhamma ini, lalu yang terjadi apa setelah kelima orang petapa tadi mencapai pencerahan tadi, lalu mereka ditahbiskan, memohon kepada Buddha untuk ditahbiskan jadi apa? Jadi biku. Maka merekalah biku pertama kalinya dalam sejarah kehidupan Buddha Gautama. Jadi mereka adalah 5 orang biku pertama, 6 dengan Sang Buddha, mereka membentuk yang namanya Sangha. Merekalah Sangha pertama kali, yaitu 5 orang petapa dan Sang Buddha sebagai pemimpinnya. Ya. Dan mereka ditahbis oleh Sang Buddha. Proses pentahbisan bikunya tidak seperti sekarang. Sang Buddha cuma ngomong, "Ehi biku lai suhu lai, icau suhu liao." Ya. Ehi itu artinya datanglah ke sini, datanglah biku, dia sudah jadi biku. Ya, maka mereka itu pentahbisan seperti itu disebut dengan ehi biku upasampada, artinya biku yang ditahbis langsung oleh Sang Buddha sendiri. Dan pada saat dengan ditahbiskannya mereka sebagai biku pertama di dalam kehidupan Buddha dan membentuk Sangha, maka lengkaplah 3 permata Sampau Popasem, ya, Buddha, Dhamma, Sangha. Karena sebelum mereka jadi biku, ya, para umat-umat itu hanya berlindung kepada 2 permata, Buddha dan Dhamma, karena belum ada Sangha. Contoh seperti siapa? Tapusa dan Balika. Ya, Tapusa dan Balika ini diyakini pada waktu itu adalah orang yang membawa agama Buddha sampai ke Myanmar. Ya, karena mereka diyakini 2 orang itu adalah orang Myanmar yang berdagang ke India. Waktu mereka pulang ke Myanmar, dia lewat di dekat Sang Buddha sedang duduk, ya, dengan penuh keyakinan, ya, dia memohon berlindung kepada Buddha dan Dhamma dan meminta bagian tubuh Sang Buddha. Ya, lalu Sang Buddha memberikan apa? Sehelai rambutnya, ya. Waktu saya bilang sehelai rambut, banyak yang tanya saya, memang Sang Buddha punya rambut? Bante kan Bante botak, yang botak Bante, Buddha bohong. Ya, Sang Buddha memberi sehelai rambut, ya, untuk dijadikan objek penghormatan, dan itu dipercaya oleh orang-orang Myanmar sekarang yang rambut Sang Buddha yang dibawa oleh Tapusa dan Balika itu yang sekarang berada di pagoda Swedagon yang sekarang ada di Myanmar, ya. Katanya pagoda itu kan posisinya bukan ini miring, tapi dia nggak jatuh karena itu ada disangga, ditopang oleh kekuatan dari relik berupa rambut Sang Buddha itu, ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Myanmar, ke Swedagon tahu lah, kalau saya kan belum pernah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tentu dengan diajarkannya Dhamma oleh Sang Buddha dan 3 perlindungan ini lengkap, maka ini memunculkan kesuksesan besar, ya, bagi manusia. Ya, karena memang Brahma Sampati mendesak Sang Buddha, ajarkanlah Dhamma ini demi belas kasih kepada dunia dan belas kasih kepada semua makhluk. Sehingga dengan adanya peristiwa Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini, ya, Dhamma lestari sampai sekarang. Dan
makhluk-makhluk yang telah mempraktekkan dhamma ini telah mencapai kesuksesan besar di dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan sebagai inti dari pesan dhamma ya di dalam hari Asada pada hari ini yang kita laksanakan di Wihara Budayana pada hari ini. Ya. Jadi karena munculnya seorang Buddha di dunia ini, diajarkannya dhamma oleh sang Buddha dan para siswa, dan diteruskannya dhamma oleh sangha, itu telah melahirkan kesuksesan besar bagi para makhluk. Ya, karena sang Buddha sendiri di dalam Buddha Nusati itu disebut Sata Dewa Manusana, guru para dewa dan manusia. Ya. Jadi apa kesuksesan yang kita peroleh karena sang Buddha telah mengajarkan dhamma? Maka kesuksesannya itu ada 4. Maka secara utuh pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kesuksesan dan kegagalan di dalam kehidupan kita. Rumusnya begini Bapak Ibu. Dalam hukum karma yang diajarkan oleh sang Buddha, kalau kita sukses, kondisi ini akan membuat karma-karma baik kita untuk terus-menerus berbuah satu demi satu. Sebaliknya kalau kita gagal, kondisi ini akan membuat karma-karma buruk kita terus-menerus berbuah satu demi satu dan karma baiknya menjadi lumpuh. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu mau jadi orang sukses atau mau jadi orang gagal? Gua dengar loh. Sukses yang ngomong cabul aja aku bolang kok. Ya. Jadi prinsip rumus dari hukum karmanya begitu. Kalau kita sukses, seperti saya pernah baca entah ini filosofi atau apanya Jack Ma ya. Jack Ma bilang begini, kalau Anda sukses, kalau Anda kalau Anda gagal, Anda tidak sukses, Anda miskin, Anda ngomong kata-kata bijak, orang lain akan dengar kata-kata bijak Anda seperti kentut. Ya, nggak ada, apalagi kita miskin, ya, ngomong kata-kata bijak sama orang kaya, Allah nggak bakal didengar. Tapi kalau Anda sukses, Anda kaya, kentut Anda akan terdengar sangat bijak. Tiap boh, tiap Itulah sebabnya kenapa kalau orang kaya itu dia ngomong bercanda membuang aja semua orang dengar loh, ya. Atau ada yang mengatakan begini, kenapa ada orang yang kerjaannya ya pencahariannya pekerjaannya itu mata pencahariannya tidak benar, dia seorang penjahat, preman, tapi dia kaya, hidupnya bahagia. Ya, kenapa? Karena memang dengan dia sukses, ya karma baiknya akan muncul terus-menerus. Ya. Itulah sebabnya kenapa meskipun dia melakukan praktek perilaku yang buruk, ya orang-orang tetap akan respect ya. Nah, ini akan lebih lanjut nanti baru dijelaskan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara semua, prinsipnya adalah kesuksesan akan mengkondisikan karma-karma baik kita terus-menerus berbuah. Ya itulah sebabnya orang kaya meskipun jahat ada aja yang respect, ada aja yang hormat ya. Orang miskin, orang yang gagal meskipun dia baik kayak apapun, dia bijak kayak apapun nggak didengar. Ya prinsip karma memang begitu. Ya, maka Bapak Ibu jadilah orang yang hai bapak-bapak bos semangat ngantuk lihat baru caek tiang habis cap tiang ya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam agama Buddha ada 4 jenis kesuksesan yang akan terus-menerus menumbuhkan karma-karma baik kita, dan ada 4 jenis kegagalan yang akan terus-menerus membuat karma-karma buruk kita yang berbuah, yang terus-menerus memunculkan penderitaan.
ya, yang membuat karma-karma baik kita menjadi lumpuh. Mungkin pada hari ini saya hanya menyampaikan satu saja di antara 4 itu karena panjang ya. Ini harus beberapa kali ya. Tapi sambungannya entah kapan nanti aja ya. Nah, kesuksesan yang pertama Bapak Ibu adalah kesuksesan tujuan kelahiran. Bapak Ibu sekarang lahir jadi apa? Lahir jadi Bapak-bapak sekarang kita lahir jadi kita tidak lahir jadi pernah nggak kita merenungkan di dalam batin kita, untung saya tidak lahir coba ya, bisa nggak kita sekarang jadi manusia nanti lahir jadi itu Bapak Ibu? Bisa, sangat bisa, selama kita menjadi manusia yang masih memiliki kekotoran batin dan gemar menghumbar kekotoran batin, maka peluang kita untuk lahir sebagai laukau, lausu dan sebagainya sangat terbuka lebar. Jadi tujuan kelahiran ini, kesuksesan tujuan kelahiran ini akan menentukan kesuksesan yang lain Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam pandangan kosmologi Buddhis Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah kita nanti meninggal? Yaitu kita akan lahir kembali. Kita akan lahir kembali. Maka disitulah ada salah satu dasar ajaran Buddha, yaitu kelahiran kembali. Di mana kita akan lahir Bapak Ibu? Bolak-balik. Ada nggak yang tahu kemana kita nanti akan lahir? Ulang cai Bob. Hebat. Ya. Jadi kesuksesan tujuan kelahiran. Jadi di dalam kosmologi Buddhis, Sang Buddha menjelaskan dalam kosmologis ada 31 alam kehidupan. Di situ salah satu dari 31 alam kehidupan itulah nanti kita akan lahir sesuai dengan karma kita. Nah, di antara 31 alam itu Bapak Ibu dibagi menjadi 3. Ada namanya kama bumi. Kama bumi itu artinya alam kehidupan lingkup indrawi. Ya. Alam kehidupan lingkup indrawi ini artinya alam kehidupan di mana makhluk-makhluknya 6 landasan indranya lengkap, nama dan rupanya lengkap. Contohnya seperti kita, batin dan jasmani kita lengkap. Lalu yang kedua ada namanya rupa bumi, alam kehidupan yang hanya punya bentuk tapi nggak punya batin. Dan yang ketiga ada namanya alam kehidupan arupa bumi, alam kehidupan yang makhluknya hanya punya batin tak punya rupa atau jasmani. Nah, lalu kita manusia ini termasuk kelompok yang mana Bapak Ibu? Termasuk kelompok kama bumi. Kama itu artinya apa? Kama artinya apa Bapak Ibu? Ada 2 istilah kama. Kama ada M-nya 1, ada M-nya 2. Kalau kama M-nya 1 itu artinya nafsu kesenangan indera. Kalau kama M-nya 2 itu artinya perbuatan. Ya, kalau bahasa Sanskertanya kan karma. Ya. Nah, jadi kama bumi M-nya 1 Bapak Ibu ya. Kama bumi ini artinya alam-alam kehidupan yang makhluk-makhluknya memiliki panca indera yang lengkap dan gemar mengumbar nafsu kesenangan indera. Nah, di antara 31 alam kehidupan itu Bapak Ibu ada 11 jenis alam kehidupan yang termasuk alam kehidupan lingkup indrawi atau kama bumi. Ya, ada 11 Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah hafal ya? 11-nya. Dari 31 hafal 11 aja lah cukup. 11 itu apa saja? Yang pertama Bapak Ibu, alam neraka. Yang kedua alam peta. Peta itu alam hantu kelaparan. Kui. Ya, yang biasa kita Asian Kongta itu biasanya untuk makhluk-makhluk peta. Lalu asura, asiolo. Ya. Asiolo itu ya kalau kita nanti di dunia ini hidup jadi preman suka berantem ya nanti lahir jadi asiolo. Ya, kerjanya berantem terus ya. Lalu alam binatang 4 ya.
Sudah Pak, alam neraka, alam peta, asura, binatang, lalu yang kelima alam manusia. Manusia dan 6 alam dewa tingkat rendah. 6 alam dewa. 6 itu apa saja? Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. Hafal ya kan? Ya, para bapak ibu pandita hafal ya kan? Bapak ibu pandita harus hafal loh. Ya, baru 31. Ya, itu baru 11, nanti masih ada 20 lagi. Nah, kita berbicara tentang kama bumi Bapak Ibu ya. Jadi dari 11 kama bumi tadi ya, dari alam neraka sampai Paranimita Wasawati, secara kondisi dia dibagi menjadi 2. Ada namanya dugati bumi, ada namanya sugati bumi. Dugati bumi, dugati, du itu berasal dari kata dasar duka yang artinya penderitaan. Maka dugati bumi artinya alam-alam kehidupan yang makhluk-makhluknya cenderung menderita. Lalu yang kedua namanya sugati bumi, ya. Sugati bumi, su itu berasal dari kata dasar suka yang artinya bahagia, yaitu jadi sugati bumi artinya alam-alam kehidupan yang makhluk-makhluknya cenderung berbahagia. Nah, dari 11 alam kehidupan lingkup indrawi itu Bapak Ibu, yang termasuk dugati bumi alam menderita atau disebut apaya, ada 4 tadi, yaitu alam neraka, alam peta, asura, dan binatang. Sementara yang termasuk di dalam sugati bumi, kalau bahasa Sanskertanya surgati, ya. Jadi kata dasar surga itu sebetulnya bahasanya dari agama Buddha, ya. Sugati. Kalau bahasa Palinya itu saga, kalau bahasa Sanskertanya swarga, ya. Swarga itu mungkin lebih sulit untuk kita katakan sekarang menjadi surga. Artinya tujuan yang menyenangkan, tujuan yang membahagiakan. Nah, yang termasuk ke dalam dugati bumi, alam kehidupan yang makhluk-makhluknya cenderung menderita itu ada 4. Alam neraka, alam peta, asura, dan binatang. Lalu yang termasuk ke dalam sugati bumi, alam kehidupan yang penuh kebahagiaan, yaitu alam manusia dan 6 dewa. Jadi Bapak Ibu, lahir jadi manusia itu sebetulnya kita sudah lahir di surga. Karena manusia ini termasuk sugati bumi, ya, alam kehidupan yang makhluk-makhluknya cenderung bahagia. Bapak Ibu, dari dalam kehidupan kita Bapak Ibu lebih banyak wahinya apa bawahinya? Lebih banyak wahinya, karena memang lahir jadi manusia itu sebetulnya kita sudah lahir di surga, ya. Kita karena alam manusia ini adalah alam yang termasuk ke dalam kelompok itu tadi secara kondisi, yaitu alam kehidupan yang jadi Bapak Ibu, kalau kita makhluk itu lahir jadi manusia dan lahir jadi dewa, maka itu yang disebut dengan sukses di dalam tujuan kelahiran. Kalau makhluk-makhluk lahir di alam neraka, peta, asura, atau jadi binatang, itulah yang disebut dengan gagal di dalam tujuan kelahiran. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu harus ingat prinsip pertama tadi, kalau kita sukses berarti karena buruk kita karena baik kita akan terus-menerus berbuat. Begitu ya. Jadi kalau kita lahir jadi manusia, lahir jadi dewa, apalagi Bapak Ibu ya, apalagi lahir jadi dewa, dari lahir sampai mereka meninggal mereka wahyi terus loh Bapak Ibu, nggak pernah sedikit pun menderita. Bukan berarti makhluk-makhluk yang lahir jadi dewa itu tidak punya timbunan karma buruk Bapak Ibu, punya. Tetapi karena mereka sukses di dalam tujuan kelahiran, karma-karma buruknya menjadi lumpuh dan tidak punya kesempatan untuk berbuat, atau bahkan karma-karma buruknya menjadi expired, tidak
jadi berbuah. Ya karena mereka sukses di dalam kelahiran. Jadi yang kalau makhluk dewa itu yang mereka hanya menikmati kebahagiaan saja, tak pernah sekalipun menderita. Kecuali mereka kalau mau meninggal ya, mereka mau meninggal itu biasanya menderita karena iri hati. Dia bahagia nih, tapi ada dewa lain yang lebih bahagia. Ya, dia iri hati karena iri hati terhadap kebahagiaan dewa lain yang lebih tinggi. Lalu ketika dia meninggal dari alam dewa itu masih dalam kondisi iri hati, lahirlah dia jadi Asura, Asiolo. Makanya disebut Asura. Asura tahu kan artinya? Itu mantan, bekas, Sura itu dewa, mantan dewa. Ya, dewa yang suka iri hati dengan kebahagiaan dewa lain yang lebih tinggi, lalu dia meninggal dalam kondisi iri hati, lahir jadi Asura. Yang mereka yang selalu diliputi oleh iri hati. Kalau saya memberi istilah iri hati ini dengan SMS. Tahu ya SMS ya? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, itulah sifat iri hati. Hati-hati Bapak Ibu, sifat iri hati SMS inilah yang mengalirkan makhluk lahir jadi Asura. Bapak Ibu mau lahir jadi Asura? Ayo Maiha. Kalau tidak mau jangan suka SMS. Ya, tahu SMS tadi ya, senang melihat orang susah. Kalau orang susah ya senang ya le. Ya. Kalau orang bahagia, orang sukses, kita yang sewot, kita yang susah. Kita yang tidak senang. Itulah yang disebut sifat iri hati sebagai faktor batin yang sangat kuat yang mengalirkan orang lahir jadi Asura. Jadi di sana saking semua orang penuh iri hati, kerjanya berantem terus, perang terus, ya, konflik terus. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sama dengan ketika makhluk yang lahir di alam neraka misalnya. Bapak Ibu lahir di alam neraka itu dari lahir sampai meninggal itu menderita terus, tidak ada kebahagiaan dan umurnya panjang lagi Bapak Ibu. Lahir hidup di alam neraka berapa tahun Bapak Ibu? Bisa jutaan tahun, ratusan juta tahun, miliaran tahun, bahkan bertriliun-triliun tahun. Bahkan ada disebut dengan Asankhya, ada makhluk-makhluk yang hidup di alam neraka dalam periode Asankhya. Asankhya itu artinya dalam waktu yang nang bopiang hitung, yang tidak terhitung saking lamanya. Ya, itu yang disebut Asankhya. Itu tidak, Sankhya itu terhitung, tak terhitung. Ya, contoh seperti Biku Dewadatta yang lahir di alam neraka Wahawici berapa tahun Bapak Ibu? 500 kalpa. Satu kalpa itu berapa? Satu kalpa itu artinya satu kali bumi ini terbentuk sampai bumi ini hancur. Baru satu kalpa berapa triliun tahun Bapak Ibu? Itu baru cekai kalpa. Kalau 500 kalpa ya nang bopian hitung loh. Ya. Jadi hidup di alam neraka itu artinya gagal di dalam tujuan kelahiran. Bukan berarti Bapak Ibu makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka itu tak punya timbunan karma baik, mereka juga punya. Tapi karena mereka gagal di dalam tujuan kelahiran, dihidup di alam peta juga sama Bapak Ibu ya, alam peta kui, alam asura juga sama. Bukan berarti makhluk-makhluk di alam apaya itu tak punya timbunan karma baik, mereka punya. Tapi karena mereka gagal di dalam tujuan kelahiran, karma-karma baiknya lumpuh, tak punya kesempatan untuk berbuah. Yang berbuah hanya karma buruknya saja. Ya. Alam peta juga sama. Peta itu adalah makhluk yang selalu menderita kelaparan dan kehausan. Pernah dengar cerita salah satu peta, dia makan itu 500 tahun sekali baru dapat makan. Itu pun cuma makan dahak. 500 tahun sekali. Nang cejik nopai aja kadang ani coy nang botahan. Apalagi cejik cepai. Ya. Bapak Ibu biasanya makannya sehari berapa kali?
Wasapai berarti kadang-kadang sipai, kadang-kadang ngopai juga. Makhluk peta itu Bapak Ibu ada salah satu jenisnya 500 tahun sekali baru dapat cia. Ya, atau bahkan makhluk-makhluk peta yang lain cia ceninopai. Waktu cek gue sama cek B. Karena keluarganya ngasih mereka makan hanya pada saat bulan 7 dan bulan cengbeng aja. Ya. Bayangkan loh, makan setahun 2 kali gimana laparnya. Bapak Ibu makan sehari 2 kali dan laparnya kayak apa. Bayangkan kalau setahun makan 2 kali. Ya apalagi yang tadi 500 tahun sekali itu pun cuma makan dahak biku. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau buang ludah itu gak boleh sembarangan. Karena memang ada makhluk-makhluk peta yang tukang makan ludah begitu ya. Nah jadi bukan berarti makhluk-makhluk yang lahir di alam tanpa kesenangan atau apa ya 4 tadi tak punya timbunan karma baik. Mereka punya Bapak Ibu. Tapi karena gagal di dalam tujuan kelahiran, karma baiknya tidak punya kesempatan berbuah, nggak bisa berbuah. Yang berbuah hanya karma buruk, itulah sebabnya lahir di alam apa ya itu mereka akan terus menerus menderita. Nah itu artinya mereka gagal di dalam tujuan kelahiran. Kalau kita lahir jadi manusia atau lahir jadi dewa, itu artinya kita sukses di dalam tujuan kelahiran. Maka saya simpulkan Bapak Ibu saudara-saudara semua, dalam konteks tujuan kelahiran Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sukses. Ya semoga kita sudah sukses 1, tapi sukses yang ketiga saya belum bahas, nanti aja lah. Cicung ai cai tiempua. Ya. Itu yang dapat Banda sampaikan Bapak Ibu ya. Sekali lagi semoga Bapak Ibu senantiasa sukses, lebih sukses dan semakin sukses. Satu ya. Demikian, Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak berharap kepada Yang Mulia Biku Tirasabano yang sudah memaparkan dhamma pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil manfaatnya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Panita, Upasaka-upasika serta saudara-saudari berbagai dhamma. Selanjutnya adalah pemberkatan alat Biku Sangga. Pada Bapak Ibu semuanya silakan mengambil sikap anjali, duduk bersila. Jayan